Selamat datang kembali di channel Dewa Investasi bersama MC6 di sini. Bagi Anda yang baru melihat channel ini, silakan Anda subscribe channel ini, kemudian Anda share bila Anda rasa channel ini bermanfaat untuk Anda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa keuntungan investasi saham di pasar modal. Apa saja keuntungan investasi saham? Keuntungan investasi saham adalah bahwa dengan menginvestasikan uang kita dalam bentuk saham, maka uang itu akan bertumbuh dengan nilai yang lebih tinggi, bahkan bisa lebih tinggi daripada ketika kita mendeposit uang Anda di bank. Ini bisa diperhatikan oleh investor perkembangannya per bulan atau per tahun. Ada banyak keuntungannya. Berikut ini adalah ulasan tentang keuntungan investasi saham di pasar modal. Yang pertama, keuntungan investasi saham syariah. Investasi saham syariah mempunyai bobot tersendiri di Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas beragama Muslim. Maka, pembahasan tentang ini sangat penting. Ada dua keuntungan yang bisa ditinjau dalam investasi saham syariah, secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, keuntungan investasi di pasar modal syariah ini jelas ada hubungan dengan prinsip. Sebagian orang menyebut dengan norma, tapi berkaitan dengan keyakinan dan agama. Bagi seorang muslim terutama, keuntungan investasi di pasar modal syariah adalah sesuai syariat sehingga bebas riba. Dalam agama Islam, riba merupakan salah satu yang wajib dihindari. Lebih pasti maksudnya karena mengikuti syariat. Investasi di pasar modal syariah tidak horor, artinya terhindar dari ketidakpastian. Dampak selanjutnya terasa lebih aman. Diperkuat payung hukum terdiri atas antara lain 9 peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan terkait pasar modal syariah, Undang-Undang Sukuk Negara (SPSN) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara kuantitatif, keuntungan investasi pasar modal syariah dalam angka tidak kalah dibandingkan produk konvensional. Mengukur keuntungan saham syariah bisa dilihat dari dua indeks acuannya, yaitu Jakarta Islamic Index atau JII dan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Keuntungan investasi saham yang selanjutnya adalah bila kita lakukan dalam jangka panjang. Investasi saham jangka panjang sangat menarik bagi investor yang tidak bisa memantau setiap hari pergerakannya. Role model dari investasi jangka panjang ini adalah Warren Buffett, dan ada beberapa hal yang bisa didapatkan, antara lain dividen tunai, saham bonus, pembagian bonus saham, dan capital gain. Dividen tunai. Dividen adalah keuntungan perusahaan selama periode tertentu yang dibagikan kepada setiap pemegang saham masing-masing menurut jumlah lembar kepemilikan sahamnya dalam bentuk nilai tunai. Untuk mendapatkan dividen, seseorang pemegang saham tidak harus memiliki sahamnya dalam jangka waktu yang lama. Meski begitu, hanya pemilik saham yang memegang saham sampai cum dividenlah yang berhak menerima dividen suatu perusahaan. Hal ini membuat harga saham suatu perusahaan meningkat saat mendekati cum date dan menurun setelah melewati ex date-nya. Cum date setiap perusahaan berbeda-beda. Setelah cum date, pemegang saham akan menerima email pemberitahuan mengenai dividen saham yang akan diterimanya. Dividen tersebut jumlahnya sesuai dengan jumlah lembar yang dimiliki pemegang saham tersebut dan dikurangi dengan pajak. Setelah cum date, dividen akan ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan. Jumlah dividen per lembar cum date dan batas kepemilikan saham recording date investor yang berhak menerima dividen ditentukan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS, dan jadwal pembagian dividen setiap perusahaan berbeda-beda.
dengan kisaran waktu antara Februari sampai dengan September. Tidak semua perusahaan membagikan dividennya secara rutin. Dividen yang ditunda pembagiannya dapat menjadi penambah modal atau cadangan modal bagi perusahaan. Tentu saja hal ini berakibat perusahaan dengan frekuensi pembagian dividen lebih sedikit kurang diminati sahamnya. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik dan mampu menghasilkan keuntungan biasanya memiliki waktu pembagian dividen yang teratur. Namun bukan berarti 100% keuntungan perusahaan dibagikan kepada para pemegang saham. Dalam pembagian dividen ada beberapa faktor yang menentukan, yaitu kebutuhan dana perusahaan, likuiditas, kemampuan mendapat pinjaman, pengendalian perusahaan, dan pembatasan perjanjian hutang. Secara garis besar, jika perusahaan tidak menghasilkan keuntungan dan tidak memiliki arus kas yang baik, maka tidak akan ada dividen yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, saham bonus. Saham bonus adalah pembagian saham kepada para pemegang saham berdasarkan jumlah lembar yang dimilikinya. Dengan membagikan saham bonus, perusahaan tidak perlu mengurangi jumlah kas yang dimilikinya. Pembagian saham bonus tidak mengubah nilai equity suatu perusahaan. Selain itu, pembagian saham bonus juga bertujuan untuk menaikkan jumlah peredaran saham suatu perusahaan. Saham bonus dapat berupa dividen saham atau non-dividen saham. Dividen saham adalah saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham perusahaan selama periode tertentu yang dibagikan kepada para pemegang saham. Sedangkan non-dividen saham adalah saham bonus yang berasal dari saldo laba perusahaan yang ditahan. Agio saham adalah keuntungan yang didapat perusahaan atas penjualan sahamnya yang dijual lebih tinggi dari nilai sesungguhnya dari saham tersebut, atau yang juga disebut nilai pari atau par value. Nilai jual dan beli saham suatu perusahaan berubah-ubah sesuai kondisi pasar perusahaan yang dinilai memiliki potensi untuk meraup keuntungan lebih banyak di kemudian hari, yang berarti akan mampu membagikan dividen tunai yang lebih besar, akan mengalami kenaikan nilai jual saham. Kenaikan nilai jual saham akan menghasilkan agio perusahaan. Semakin tinggi kenaikan tersebut, semakin besar agio saham perusahaan tersebut. Pembagian bonus saham. Pembagian saham bonus ini biasanya ditentukan berdasarkan jumlah kepemilikan saham seorang pemegang saham. Misalnya, si A memiliki 10 lot saham perusahaan X dan perusahaan X telah menetapkan suatu saham bonus untuk kepemilikan setiap 10 lot, maka A berhak mendapat tambah 1 lot saham sebagai saham bonusnya. Pada saat baru dibagikan, nilai 10 lot dan 11 lot saham perusahaan X adalah sama. Keuntungannya yang didapat pemegang saham dengan saham bonus baru dapat dirasakan dalam jangka panjang, yaitu saat harga saham tersebut naik. Turunnya harga saham per lot menyebabkan daya beli terhadap saham tersebut meningkat. Hal ini meningkatkan potensi kenaikan harga saham perusahaan yang memberikan saham bonus tersebut. Yang selanjutnya adalah capital gain. Harga saham selalu berubah-ubah setiap saat tergantung pada kondisi pasar. Perubahan harga saham dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tren, kondisi politik, kondisi sosial ekonomi, manajemen perusahaan, dan lain sebagainya. Hal ini membuat investor yang cukup jeli dalam memprediksi harga saham bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham yang diperdagangkan. Memperoleh keuntungan dari capital gain seringkali merupakan tujuan dari investor jangka pendek yang melakukan jual beli hanya dalam hitungan hari, namun juga tidak menutup
kemungkinan untuk investor jangka panjang juga melakukannya karena capital gain dapat diperoleh dalam jangka waktu kepemilikan saham yang tidak ditentukan. Keuntungan investasi saham per tahun. Saham dapat dijadikan sebagai sebuah tabungan jangka panjang. Mengapa perlu jangka panjang? Karena seperti yang kita sudah ketahui bahwa pergerakan saham secara jangka pendek, misalnya 1 atau 2 tahun, memberikan sebuah kenaikan dan penurunan yang cukup tinggi. Bila Anda beruntung, maka dalam setahun bisa mendapatkan keuntungan hingga ratusan persen. Contoh tahun 2005 sampai 2007. Namun bila Anda tidak beruntung, 10 tahun Anda membeli saham hanya untuk melihat angka nominal uang Anda kembali ke angka Anda membelinya. Contoh adalah pada kondisi krisis di Amerika di tahun 1972. Esensi dasar dari menabung saham adalah Anda tidak membeli saham secara langsung, tetapi pada satu waktu. Selain itu membuat Anda harus membutuhkan uang yang cukup besar. Anda juga dituntut memahami kondisi pasar saat ini. Sebagai pembeli, kita memerlukan harga yang murah agar nantinya investasi kita meledak di kemudian hari. Namun, siapa yang tahu pasti akan bergerak kemana pergerakan pasar. Apakah hari ini benar tertinggi? Apakah ini benar terendah? Semakin Anda bertanya membuat Anda semakin tidak yakin. Oleh karena itulah, jangan menggantungkan nasib kita dengan membeli saham pada satu kali pembelian. Bila Anda berencana untuk 10 tahun menabung, tidak dalam bank namun pada saham, maka lakukan pembelian sebanyak 120 kali setiap bulan sekali. 12 kali 10 tahun sama dengan 120 kali. Keuntungan dalam membeli saham bukan berbentuk bunga, melainkan Anda akan mendapatkan pertumbuhan harga saham perusahaan. Semakin baik kinerja perusahaan, maka semakin tinggi harga sahamnya. Meski ini tidak selalu, namun saya dapat meyakinkan kepada Anda, hal ini akan menjadi sebuah kecenderungan. Selain itu, Anda akan mendapat keuntungan dari pembagian hasil keuntungan perusahaan yang dikenal dengan nama pembagian dividen yang akan kita nikmati karena kita adalah pemilik perusahaan. Demikian uraian tentang keuntungan investasi saham di pasar modal. Jika Anda merasa ini baik, silakan bagikan ke komunitas Anda agar rekan-rekan Anda juga tertarik dengan investasi saham. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian share, kemudian jangan lupa di komen bahasan-bahasan apa saja yang seharusnya ada atau dimunculkan di channel ini atau dikembangkan di channel ini. Selamat menikmati, jangan lupa bahagia dan semoga cuan selalu.